Halo sahabat Kamboja Indonesia. Kali ini kita menuju lokasi budidaya tanaman porang. Ini punya Pak Karmin. Saya meliput ini agar menjadi motivasi untuk kita semua bahwa di desa itu merupakan lahan penghasilan yang bagus selama kita tidak bermalas-malasan. Di sini Pak Karmin selaku narasumber akan memberikan detail bagaimana hasil atau cara menanam porang. Ikuti video selanjutnya. Ini dengan Pak siapa ini Pak namanya Pak? Ini dengan Pak Karmin ini Pak. Dari mana Pak ini? Asalnya dari Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ini. Ini Bapak ini mau budidaya apa ini Pak? Nah, ini seperti yang lagi-lagi viralnya di media elektronik ataupun Facebook atau Twitter dan lain-lain itu, yang sekarang ini yang digelutin oleh masyarakat khususnya di Pulau Jawa dan merambah ke Pulau Sumatera ini, ya ini Pak, ini teman-teman semua, ini tanaman porang. Porang itu seperti ini. Lah, ini kemarin tuh nanam sekitar bulan 12 kemarin, dan sekarang udah sekitar 6-7 bulan. Udah sekitar 10 bulanan. Jadi kalau masa-masa seperti ini dia itu masa dorman ini. Jadi tumbuh mulai musim hujan sampai bulan 4 atau bulan 5 ini dia itu udah mati ataupun ripah. Lah, ripah itu dia itu ini menunggu masa nanti kalau ada hujan turun lah terus tumbuh lagi. Ini kan udah bulan 10 nih Mas ya. Bulan 10 ini kan mulai tumbuh. Ini kan barusan ngambil dari sini ini. Ini seperti sampel aja ini. Nah, udah mulai tumbuh seperti ini. Nanti kalau ada hujan ya insya Allah ini cepat tinggi gitu Mas. Oh ya, ini untuk bibitnya sendiri Pak itu per kilonya berapa Pak? Kalau bibit untuk sekarang ini yang ukuran medium aja udah 350 per kilo, itu kata. Itu sebesar mana Pak kira-kira Pak? Sekitar 1 kilo itu isi berapa? Isi 600 sampai 700 biji. Itu harganya sekarang ini 350 sampai 400 ribu. Kalau kita itu nanam umbi, kalau yang buah atas itu namanya kan kata. Iya. Terus kalau yang di buah yang di bawah ini seperti ini namanya umbi. Jadi kalau umbi udah segini ini kan udah setengah kiloan ini. Iya. Setengah kiloan. Kalau yang ini udah sekitar 3 kilo ini. Nah, ini udah sekitar 3 kiloan ini. Ini kalau musim-musim sekarang ini laku sekitar 10 sampai 12 ribu per kilo itu Pak ya? Per kilonya ini Mas. Sekitar 12 ribu ataupun 10 ribu paling murah. Jadi kalau masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya untuk masyarakat semua, intinya petani, kalau sampean itu kepengen sukses, kepengen maju, mari kita tanam porang. Porang itu yang namanya porang itu hasilnya juga hebat, juga lumayan. Itu katanya untuk ekspor juga Pak ya? Oh benar-benar Mas, ini ekspor, benar ekspor. Ini kalau yang di sana itu udah jelas, ini bisa untuk makanan, bisa untuk perekat, dan untuk kosmetik. Nah, semua itu berasal dari porang. Gitu. Oh ya, ini tadi saya tertarik dengan Bapak bahwa untuk bibitnya itu per kilo harganya 300 sampai 350. Benar. Itu kalau kita beli bibit 1 kilo, itu kita tanam dalam jangka waktu 10 bulan, itu kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo Pak? Benar. Jadi kalau bibit ataupun kata yang mini ya sekitar 600 sampai 700 per kilo, ini kalau ditanam satu musim itu kan mulai nanam bulan 12 atau bulan 11 lah ya. Nanti sekitar bulan 5 apa 6 itu kan udah ripah. Itu kalau pupuknya itu kuat, intinya pupuk kandang. Jadi kalau masalah kimia itu ya nggak usah banyak-banyak, intinya pupuk kandang. Jadi nggak ada istilahnya tanah itu yang jelek atau kayak mana, enggak. Yang jelas itu kalau kita mau pupuk, intinya itu pupuk kandang, kotoran ayam ataupun kotoran sapi, itu aku yakin tetap hebat. Jadi intinya itu
kalau katak segini Pak ya, sekitar 600 sampai 700. Ini kalau satu musim udah 1 kilo, ada yang 2 kilo, bahkan ada yang 3 kilo kalau pupuknya itu kuat gitu Mas. Berarti dalam satu musim itu kira-kira 1 tahun udah panen Pak ya? Sudah panen sekitar bulan 7 atau bulan 8 kita udah panen, tapi tergantung kitanya. Jadi kalau dipanen dini ya udah laku. Kalau dipanen sekitar 2 periode ataupun 3 periode malah lebih gede, lebih banyak, tonasenya lebih banyak juga. Berarti kalkulasi ini misalkan kita beli bibit 1 kilo bisa menghasilkan hampir mungkin nyaris 1 ton Pak ya? Nah gini Pak ya, kalau istilahnya itu 600 butir gitu aja ya, 600 butir. Kalau satu periode itu 1 kilo, berarti kan udah 6 kuintal. Iya betul. 6 kuintal. Jadi itu 1 kilo. Kalau seperempat ini dibutuhkan bibit sekitar 10.000. Udah kita nggak usah ngomong banyak-banyak 2 kilo atau 3 kilo nggak perlu. Kita itu kalau 10.000 aja ya, 10.000. Kalau 1 kilo aja itu kan udah 10 ton. Kalau 10 ton harganya 10.000, otomatis 100 juta kita punya duit. Itu cuma hasil umbinya aja. Ini belum kataknya. Kalau seperempat itu kalau enggak ketang 50 kilo, aku yakin tetap pasti dapat. Itu masalah buah katanya. Itulah nanti yang akan diperbanyak, yang akan ditanam lagi gitu Mas. Oh ya. Ini kalau target Bapak panennya mau berapa bulan Pak periode pertama ini Pak? Insya Allah ini mau saya bikin 2 periode. Masalahnya kalau masih segini-gini kan masih setengah kilo, sekitar 87-an lah, 87. Betul. Ini masih sayang kalau dipanen. Jadi kalau ini 6 sampai 7 on, ini kalau 1 periode lagi insya Allah udah sekitar 2 kiloan bisa lebih. Makanya kalau 2 kilo lebih, ini kan aku mempunyai setengah hektar 5.000 meter persegi. Ini kemarin bibitnya itu saya kasih sekitar 14.000 katak ataupun 14.000 umbi. Jadi kalau ini dibikin 1 kilo aja 14.000 udah 14 ton gitu Mas ya. Ya betul. Untuk pesan Bapak untuk masyarakat yang di desa gimana? Ini kan banyak asumsi bahwa masyarakat di desa itu kan sangat tertinggal. Mereka tidak ada inspirasi untuk membuat suatu usaha, padahal peluang itu sangat banyak. Dengan keadaan di desa mungkin lahan masih subur. Itu pesan Bapak apa buat petani khususnya di Lampung Tengah ini Pak? Biar para petani ini ada sedikit semangat, ada sedikit motivasi, karena sudah ada hal nyata yang sudah Bapak lakukan khususnya di Porang. Porang ini sangat viral, dan ini Bapak selaku yang sudah melaksanakan langsung, saya minta pesannya untuk para petani di desa-desa ini gimana Pak? Satu Pak ya, untuk masyarakat Indonesia ya, kalau sampean kepingin berhasil, kepingin untuk meningkatkan hasil khususnya ini kita harus menanam porang seperti ini, kita harus menanam porang. Jadi enggak ada istilah hasil yang lebih hebat, lebih melimpah dan lebih menghasil kecuali porang. Enggak ada hal lain. Kita coba aja. Kalau lahan seperti ini, taruhlah kita tanamin pisang, hasilnya cuma berapa? Itu cuma untuk harian. Ini hasil untuk tahunan ini Pak. Jadi saya sarankan semua masyarakat Lampung khususnya yang ada di Indonesia, mari kita tanam porang, mari kita bangun. Masalahnya ekspor udah jelas, udah positif. Betul. Oke. Terima kasih Pak Karmen untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ini berapa bulan Pak ini sampai sebesar ini Pak? Kurang ini lebih. Satu musim, tapi kemarin itu umbinya udah sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Terus satu musim itu sekitar 7 bulan ini Mas. 7 bulan ini mencapai kalau 5 kilo ada ini, orang berat kok. 5 kilo. 7 bulan ini Pak ya, kurang lebih ya. 7 bulan, tapi kemarin itu yaitu umbinya itu setengah kilo ataupun 6 on lah. Ini sekarang udah jadi 6 kiloan. Ya Pak. Oke Pak Karmen. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Karmen, masalah porang untuk masyarakat bisa semakin berkembang, pemikiran masyarakat terbuka, dan ini Pak Karmen menjadi salah satu motivasi untuk yang lain. Terima kasih Pak Pami ya. Sukses selalu Pak.
Sukses selalu. Sip. Ini ya Pak Karmen, lihat lokasi ini adalah lokasi pegunungan ya. Ada di desa Kota Batu Pak ya, Kota Batu. Dengan lokasi yang seperti ini, Pak Karmen benar-benar bisa memanfaatkan peluang, apalagi khususnya petani yang ada di bawah dengan lokasi yang sangat, saya pikir sangat subur, sangat enak rutenya. Harusnya ada motivasi tersendiri. Dan ini untuk referensi saya ada untuk Pak Karmen. Siapapun yang ingin belajar, ini beliau ini sangat welcome untuk para petani yang ingin menimba ilmu. Pak Karmen sangat terbuka. Silakan. Bahkan Pak Karmen menyiapkan modal dengan kesepakatan khusus untuk para petani yang mungkin belum mempunyai modal. Dengan modal, Pak Karmen siap memfasilitasi seperti apa nantinya. Jadi ini adalah peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi khususnya bagi petani, masyarakat pedesaan. Jangan sampai kita tertinggal dengan masyarakat yang ada di kota. Benar Pak Parmen ya? Benar. Oke. Terima kasih Pak Parmen. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Semoga Porang maju, ekspor semakin hebat. Porang jaya. Ini adalah lahan punya Pak Karmen di atas perbukitan, pasnya di atas gunung. Lihatlah bagaimana Pak Karmen begitu jenius memanfaatkan peluang yang ada dengan pemikiran yang sangat maju. Salut buat Pak Karmen. Ini penuh dengan tanaman porang ya, kawan-kawan. Penuh. Ini tidak kelihatan karena di sini musim kemarau. Ketika ini tersiram air hujan, maka akan langsung tumbuh tanaman-tanaman porang tersebut. Ini ada di Kota Batu, di atas perbukitan atau pegunungan. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan, untuk masyarakat di Lampung Tengah. Silahkan yang ingin belajar menanam porang menuju rumah kediaman beliau Pak Karmen yang berada di Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.